Oke, bisa dilihat penampilan slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, selamat malam para peserta semua. Kita mulai. Yang kita bahas mengenai konsep dasar kerja. Sebenarnya mulainya safety itu ya harus dari dasar. Ini yang akan kita bahas ya. Selamat malam, Pak Herman. Malam. Malam. Oke, kita mulai. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Ya. Malam, Pak Herman. Malam. Langsung bergabung. Oke, jadi kita mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan penting, konsep dasar K3. Jadi minimal ya, kita bahas itu ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan undang-undang dan peraturan K3 dikeluarkan oleh pemerintah? Yang kedua, kenapa perlu mengendalikan risiko bahaya? Yang ketiga, apa definisi bahaya dan dalam bentuk apa saja? Dan apa definisi risiko? Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Bagaimana mengetahui performance K3 perusahaan? Bagaimana mengetahui kinerja K3 perusahaan? Ya, bagaimana mengukurnya gitu? Bagaimana menganalisanya? Setelah itu apa dampak dari suatu kecelakaan? Ya, dampaknya terhadap manusianya, terhadap lingkungan, dan terhadap perusahaan, dan terhadap negara juga ada, terhadap bangsa ada. Pengaruhnya nanti kita bahas. Yang kedelapan, bagaimana mengenali suatu bahaya? Suatu apa saja bentuk pengendalian risiko. Jadi risiko bahaya itu harus dikendalikan kan, supaya jangan menimbulkan kecelakaan. Bisa saja terus tetap terjadi, tapi risikonya minimal bisa ditolerir, bisa diterima. Gitu. Bisa tidak. Maksudnya tidak parah lah gitu kalau sudah diterapkan kontrolnya. Yang ke-10, bagaimana menetapkan tingkat risiko bahaya. Ini agak rancu susunannya, tapi nanti akan jelas. Pertama, kebijakan dasar hukum K3L itu ada. Ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. Ya. Menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai kemanusiaan gitu. Satu Undang-Undang Nomor 1 1970. Undang-Undang Nomor 1 1970 ini sebagai ujung tombak untuk keselamatan kerja. Dalam kenyataannya, Undang-Undang 1970 ini itu masih belum maksimal diterapkan di Indonesia. Padahal umurnya sudah 50 tahun. Saya yakin ya, dengan pengamatan saya, dari pengamatan saya mulai bekerja itu sudah dari tahun 68 saya sudah mulai kerja. 68, 69 pasnya. 68 ya mungkin akhir 68 saya sudah mulai kerja. 69, 70 keluar undang-undang ini mungkin, tapi saya tidak tahu di masa itu saya tidak tahu undang-undang ini. Dan ditandatangani oleh Soeharto. Setelah saya amati undang-undang ini, ya, dan bukan waktu itu saya amatin, waktu sekarang ini setelah saya aktif di safety, apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh orang terkait ya, orang yang terkait Undang-Undang 1970, saya yakin kecelakaan yang selama ini terjadi mungkin bisa ditekan 50%. Yakin saya itu. Tapi masalahnya orang tidak bisa menerapkan Undang-Undang 1970 ini. Ya.
pihak terkait tidak peduli atau tidak mengerti dan tidak tahu sehingga tidak terlaksana jadi. Siapa pihak terkait? Ya, pengawasan dari pemerintah, ya, pihak pengawas, sudah itu pimpinan perusahaan, direktur, setelah itu manajemen, atasan atau pengurus ya, pengurus itu atasan, dan pekerja sendiri. Ya, tidak mengerti Undang-Undang Nomor 1 1970. Walaupun sebagai syarat K3 ini sangat bagus sebenarnya, cuma orang nggak paham. Gitu. Kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini sebenarnya mempertegas sanksi yang kalau ada pelanggaran di 1970 ini. Jadi dipertegas di 2003 ini. Sanksi yang sifatnya progresif. Jadi progresif itu maksudnya mungkin ada 6 tahap baru orang itu bisa perusahaan itu dibubarkan gitu, dicabut izinnya. Jadi ada pembinaan dari awal sampai terakhir kalau tetap bebal itu maka dia bisa dicabut. Tapi setahu saya belum pernah yang sampai dicabut itu di Indonesia, setahu saya. Setelah itu ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai SMK 3, PP nomor 50 tahun 2012 ya. Ini ada 166 kriteria, 12 elemennya ya, satu ada sub elemennya 44 dan kriterianya 166. Ini tidak tahu kalau di kelompok yang sekarang ini mungkin ada saudara sudah paham, tapi setahu saya ini banyak betul orang tidak mengerti, belum paham dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini, SMK 3 ini. Jadi sistem manajemen yang benar-benar jalan di perusahaan. Yang berikut tentu peraturan pemerintah yang terkait dengan K3. Yang maksudnya peraturan pemerintah ini macam-macam. Pesawat angkat dan angkut sekarang ada yang nomor 8 tahun 2020 baru keluar, pengganti 05 tahun 1985. Bagaimana mengoperasikan pesawat angkat dan angkut? Ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah sering mendengar malahan kecelakaan. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 1970 tadi itu, kebakaran, baru-baru ini terjadi lagi kebakaran itu di pelabuhan mana itu, ya. Banyak masalah yang nggak jalannya Undang-Undang Nomor 1 1970 itu. Saya merasakan kalau seorang safety yang concern terhadap safety, ya, dia dalamin Undang-Undang Nomor 1 1970 pasti terasa betul manfaatnya. Oke, kita mulai, ya. Dalam melakukan pekerjaan, pasti ada kegiatan atau proses namanya. Ada kegiatan kerja. Ya pekerjaan itu kegiatan atau kegiatan proses atau ya activities dalam bahasa lainnya. Ya. So, itu kalau ada kegiatan proses pekerjaan apapun yang dikerjakan ya pasti butuh SOP. Cuma SOP ini ada yang tertulis, ada yang tidak. Ada yang dijadikan berupa kebutuhan yang dituntut dalam sistem manajemen SOP ini ya. So tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan manusia, tidak ada SOP-nya. So SOP ini adalah langkah-langkah pedoman melakukan suatu pekerjaan sampai mencapai apa yang kita inginkan dengan benar. Setelah itu apa? Setelah ada SOP harus ada job safety analysis ya. Job safety analysis ini apa? Dia adalah keselamatan yang menganalisa keselamatan berdasarkan langkah-langkah dari SOP tadi. So dari langkah-langkah di SOP sebagai pedoman melakukan pekerjaan tadi, ada yang berbahaya dengan risikonya, maka itu perlu dianalisa ya, untuk menetapkan tingkat risikonya bahaya tersebut ya. Dan kemungkinan kelanjutan mungkin perlu permit to work, izin kerja. Jadi ini semua ini ya, dari SOP sampai job safety analysis, permit to work, ini ada di Undang-Undang Nomor 1 1970, tergantung bagaimana mengembangkannya, dan apalagi kalau di sistem manajemen Permen PP 50 tahun 2012. Ada semua, cuma kadang-kadang orang tidak bisa menyambungkannya gitu, mengaitkannya, ya. Oke, jadi perlu saya ingatkan lagi, di SMK 3 itu dibutuhkan banyak SOP. Suatu maka kalau ada SOP-nya, baru nanti
ada job safety analysis, ada permit to work, ya. Sudah itu apa? Tentu kita harus, ini bagian yang penting ya, bahwa dalam proses tadi itu adalah untuk mengenali bahaya, hazard identification, mengenali bahaya, suatu menilai risikonya, dan menetapkan kontrolnya. Dan ini juga ada semua di SMK 3 itu, di Undang-Undang Nomor 1 1970 juga. Tergantung bagaimana kita mengembangkan item-item persyaratan keselamatan yang ada di undang-undang tersebut atau di Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Jadi hal berikut yang akan kita harus ketahui yaitu bahaya potensi yang kita kenali tadi ya di tempat kerja. Karena bahaya potensi ini minimal ada 6. Ada bahaya fisik, yaitu bahaya yang mengancam tubuh kita, ya, baik mata, baik telinga, baik pendengaran, baik tubuh kita sendiri, baik anggota badan, ya, baik sistem tubuh kita, itu bahaya fisik semua. Suatu ada bahaya listrik, ya, suatu bahaya panas atau bahaya api, karena panas bisa menumbuhkan api. Itu bahaya kemikal. Bahaya kemikal ini juga sangat versatile, sangat macam-macam, ya. Ini kayak virus ya, corona itu sebenarnya itu bahaya kimia, ya. Bahaya unsur yang beracun itu semuanya itu adalah kimia, ya. Maka kalau dia mengancam tubuh kita, sudah jelas itu termasuk bahaya kemikal, bahaya kimia. Yang kelima bahaya biologi, ya. Bahaya biologi yang bisa membuat kita sakit, ya. Suatu bahaya ergonomis, sesuatu yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh kita. Pekerjaankah, peralatankah tidak sesuai dengan manusia, dengan tubuh manusia, maka itu adalah bahaya ergonomis. Dari bahaya tadi ada risiko, ya. Risiko ini perlu dinilai, ya, dinilai. Sudah itu dinilai, kita lihat tingkatnya, ya. Tingkat risiko itu di mana? High kah, medium kah, low? Karena ini dibuat tingkatnya 3 sederhana saja. Coba kalau di perusahaan-perusahaan lain bisa dibuat 5 tingkatnya, ya. Tapi kalau kita untuk memahami cuma cukup 3 aja dulu. Setelah itu ada kontrol sesuai dengan tingkat risiko tadi. Apa kontrol yang akan kita terapkan? Maka kontrol itu dikenali ada 6, ya, yaitu menghilangkan satu, eliminasi, substitusi, mengganti, ya, mengganti dengan sesuatu yang risiko bahayanya jadi turun. Atau 3 itu kontrol isolasi. Sama dengan isolasi sekarang dengan corona ini, kita harus mengisolasi diri kita, ya, menjauh dari bahaya tadi. Yang keempat engineering. Engineering ini rekayasa. Itu kontrolnya. Yang kelima apa? Kontrol administratif. Ya. Kontrol administratif ini banyak, macam rambu-rambu. Pokoknya ada, nanti kita bahas. Suatu PPA yaitu alat pelindung diri. Yang keenam. Jadi kontrol ini sifatnya itu harus hierarki. Kalau hierarki apa? Kita harus mulai dari awal. Ya kalau bisa diterapkan eliminasinya. Kalau tidak bisa eliminasi baru turun ke substitusi. Kalau tidak bisa substitusi turun ke isolasi. Turun ke engineering, administratif. Engineering dengan administratifnya hampir sama. Sudah itu PPA. Sedangkan efektivitasnya sangat beragam. Yang paling efektif itu adalah eliminasi kontrolnya. Sehingga risiko kecelakaan itu bisa benar-benar hilang. Bisa 95% hilang. Cuma kalau PPA itu mungkin cuma bisa diandalkan 15% aja ke PPA untuk alat pelindung diri. Oke, kita lihat aturan sebagai fungsi kontrol. Aturan yang dimaksud sini adalah undang-undang dan peraturan, ya. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini, ya. Dasar hukum K3L dari undang tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Ini berfungsi sebagai administratif kontrol, ya. Dan termasuk juga hazard identification, risk assessment, dan kontrol tadi termasuk kontrol administratif terhadap risiko bahaya, ya. Jadi undang-undang ini juga termasuk kontrol risiko bahaya yang sifatnya administratif. Jadi gambaran inilah sebenarnya konsep dasar keselamatan kerja. Cuma tentu tidak sebegitu mudah untuk, maksudnya tidak terlalu mudah untuk mengembangkannya gitu ya, satu-satu. Dan ini semua nih ada di PP nomor 50 tahun 2012 SMK 3.
Konsep dasar ketiga selanjutnya pertama yaitu apa? Tujuan undang dan peraturan ini dikeluarkan dalam sebagai panduan pengelolaan, ya, memanage dalam melakukan kegiatan proses kerja. Jadi proses kerja itu harus di-manage supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan atau minimal bisa menurunkan tingkat dampak risiko. Oke, tingkat yang bisa diterima, ya, as low as possible, dan apabila kecelakaan masih terjadi. Itu satu. Yang berikut apa? Undang-undang dan peraturan K3 berfungsi sebagai kontrol administrasi seperti yang bilang tadi untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, ya, dengan tujuan agar kecelakaan bisa terjadi. Kecelakaan berdampak sangat merugikan bagi segala pihak, menambah kemiskinan sebuah bangsa. Jadi akan menggerogotin gross domestic product. Ini pendapatan per kapita manusia di negara tersebut. Kalau kecelakaan. Jadi kalau negara miskin tidak bisa dipisahkan dari kecelakaan yang berkepanjangan, karena kecelakaan yang berkepanjangan itu membuat negara miskin. Sudah itu tidak mematuhi undang-undang K3 ini, undang-undang dan peraturan K3 ini, karyawan sesuai hierarki tanggung jawabnya, ya, dari direktur, top management, supervisor atau supervisor, sudah itu sampai atau foreman, ya, sampai ke pekerja. Punya tanggung jawab khusus masing-masing. Jadi seharusnya mereka mendapat sanksi hukum walaupun kecelakaan belum terjadi. Tapi kalau terbukti melanggar undang-undang dan peraturan K3 tadi. Ini penting sebenarnya. Jadi belum saatnya kita. Kalau di Australia sudah tidak perlu terjadi kecelakaan. Kalau sudah tidak sesuai, mereka langsung mogok. Itu saya pernah alamin itu di daerah Perth, Australia. Oke. Berikut mengambil risiko adalah bagian yang paling penting dalam mengelola risiko bahaya. Jadi pengendalian risiko ini. Atau lebih, program ketiga tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada pengendalian risiko ini. Jadi mengendalikan harus mengenali bahaya potensi dari apa yang sedang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan. Ya, menilai risiko bahayanya dan menerapkan kontrol. Kembali kontrol lagi nih. Kontrol tadi ada 6. Sedangkan risiko bahaya juga ada 6. Jadi ada risiko bahaya 6, bahaya atau dengan risikonya, dan ada kontrolnya 6. Hazard, ya, atau bahaya adalah suatu potensi, ya, menimbulkan kecelakaan. Jadi dia belum kecelakaan ini, tapi berpotensi menimbulkan kecelakaan. Bisa dalam bentuk beberapa macam. Misalnya ada fisik, tadi seperti dibilang. Kalau dibilang fisik itu apa? Terpukul, terpapar, terbanting, tertabrak, terjatuh. Ya, terpapar terhadap bunyi atau kebisingan, itu juga bahaya fisik. Yang kedua elektrik, kesetrum korslet, dan bisa juga akibat dari listrik itu orang jatuh. Ya. Yang ketiga heat, panas, ya. Sudah itu listrik, ya, seharusnya juga biologi, bermacam serangga dan binatang terpisah tadi. Dan sudah itu bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini ketidaksesuaian tubuh manusia terhadap alat, terhadap lingkungan kerja tubuh manusia itu, ya. Bahaya ergonomis kalau diabaikan, ya, mungkin umur 50, sebelum 60 sudah terjadi deformasi terhadap tubuh, terjadi misalnya bongkok, misalnya tangan gemetar, apa namanya nih, pokoknya ada kelainan yang timbul pada tubuh manusia kalau diabaikan. Jadi hazard identification yang paling penting. Gagal mengenali bahaya, ya, tunggu aja kecelakaan. Gitu aja, sederhana aja. Ini gambaran bahwa bahayanya ada di sini semua nih. Banyak bahaya di sini. Bahaya ini bisa berupa unsafe acts, ya, unsafe act tahu kan, tindakan yang tidak aman atau tidak selamat. Suatu ada unsafe condition, ya, dari ini yang banyak ini. Saya yakin kita tidak akan punya kemampuan yang sama dalam mengenali bahaya di sini nih, ya. Jadi dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memperhatikan dan mengerti. Kita tunjuk satu-satu. Yang pertama, bahaya itu, ya. Mungkin nggak perlu dijelaskan apa bahayanya di sini. Kawan ini turun tangga, ya. Sudah itu apa lagi? Ini, apa bahayanya nih? Lempar sana, lempar sini. Jadi kalau kita tahu ini ada bahaya-bahaya di sini nih, pasti ada kontrolnya. Ya, kita lihat nih bahayanya ini, ya. Kalau ini bahayanya naik forklift dia. Ada bahayanya dia tuh sudah jelas jatuh atau gimana. Bagaimana kontrolnya nih?
kontrolnya kemungkinan butuh training ini sopirnya, apa nih, operator forklift ya. So operator forklift dia tahu tanggung jawab dan wewenangnya dalam membawa forklift ya. Dan dia tahu bahwa ini pelanggaran berat dia nih yang dilakukannya membolehkan orang naik di garpu apa ini, forklift ya. Kalau yang turun tangga itu apa kontrolnya? Jadi ini benar-benar mungkin kontrol administrasi apa? Turun di sini pelan-pelan, turun tangga pelan-pelan, itu biasa itu ya, ada tertulis ya. Sudah itu misalnya pakai handrail harusnya. Ini tidak ada handrail. Ya. Tidak ada handrailnya. Jadi harus ada engineering control atau rekayasa. Sudah itu tambah ini lagi. Ini orang itu turun tangga ya. Jadi di sini nih semuanya yang ditunjuk di merah-merah ini bahaya semua ini ya. Ini bahaya ini. Pisang terletak di jalan, di langkah orang jalan sambil menggendong yang besar ya. Ini mengangkat dengan membungkuk, ini manual handling ya. Tahu kita ini orang ini kerja nggak pakai apa, sudah tuh box taruh sembarangan di tempat apa ini, pokoknya di tempat yang tidak semestinya, mengangkat sesuatu yang berat, tutup matanya, ini. Jadi sangat banyak di sini nih kelihatan oleh kita semua bahaya. Kecelakaan belum ada ini, ya kecelakaan belum ada. Jadi kemampuan seorang safety atau orang yang kerja di sini kemampuannya untuk mengenali apa saja bahaya yang dia lakukannya, ya, dan risikonya bisa kita bayangkan, ya. Oke, lihat, saking banyaknya. Jadi ingat, kontrol tadi ada yang berupa menghilangkan, ada berupa mengganti, ada yang berupa engineering, ada yang berupa administratif. Mungkin ada yang administratif yang banyak dibutuhkan di sini kontrolnya. Misalnya ada pengumuman kebersihan atau pokoknya hal-hal yang bisa diterapkan semua. Tidak ada yang tidak bisa diterapkan kontrolnya di sana. Oke, risiko atau bahaya. Risiko bahaya ini kalau didefinisikan yaitu gabungan tingkat keseringan. Ini definisinya nih. Ya. Tingkat keseringan dengan tingkat keparahan. Itu yang dimaksud dengan risiko. Ya. Jadi risiko itu definisinya menggabungkan tingkat keparahan dengan tingkat keseringan. Sering terjadinya, yaitu kalau terjadi parah. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya, artinya sangat riskan, sangat kritis. Cuma ini akan banyak kita bahas mengenai tingkat keparahan dengan tingkat keseringan apabila terjadi kecelakaan pada suatu pekerjaan. Ya. Maka kita membutuhkan suatu alat di sini, ya, suatu alat tools dalam bentuk matrix, ya, menilai risiko bahaya. Jadi menilai tingkat risiko bahaya. Yang dinilai apa tadi? Saya bilang yaitu adalah tingkat keparahan dan tingkat keseringan. Dibuat dalam bentuk begini nih, ya. Maka ditetapkan kalau kecelakaan tuh misalnya, ini kerjaan ini kalau terjadi kecelakaannya, ini sering terjadi kecelakaan ini. Itu kesimpulannya. Jadi kata-kata itu mengatakan bahwa kalau dikerjakan kerjaan ini tanpa menerapkan kontrol sama sekali, ya, ini sering terjadi kecelakaan ini. Oke, catat ini sering. Kalau terjadi kecelakaan, ini parah ini. Tergabung di sini sering dengan keparahan yang tinggi, maka dia itu berarti risikonya kritis. Maka kontrol yang sesuai harus diterapkan. Dilihat apa jenis kerjaan itu. Maka kita tahu kontrol yang dibutuhkan. Ya, kontrol kan banyak tadi itu. Ada 6. Jadi membuat ini, siapa yang harus bikin ini? Mungkin pertanyaan nih. Ini umumnya adalah safety committee yang bikin atau P2K3. Jadi P2K3 itu undang-undang itu. Perusahaan manapun harus ada P2K3. Harus ada panitia pembina keselamatan kerja. Yang komandannya pimpinan perusahaan, bosnya. Yang forum tadi, yang grup tadi. Grup P2K3. Dan sekretarisnya harus ahli K3. Kalau ahli K3 sudah mesti dia menguasai apa yang kita bahas sekarang ini, dia harus menguasai ini, ya. Jika dia bisa mengajukan dalam forum tadi, di forum P2K3 untuk membuat seperti ini.
ya, risk management ini. Oke, selanjutnya risk assessment dan control, ya, selanjutnya. Maka ini penjelasannya lagi. Jadi gabungan peluang terjadinya kecelakaan dengan konsekuensi keparahan dengan suatu peristiwa berbahaya yang terjadi, ya. Jadi risk assessment atau penilaian risiko apa? Gabungan proses, ya, menyeluruh memperkirakan besarnya risiko serta menetapkan apakah risiko bisa ditolerir atau tidak. Jadi ini untuk menambahkan apa, penjelasan aja. Konsep dasar ketiga, eksiden atau kecelakaan adalah kejadian insiden tidak direncanakan dan menimbulkan dampak kerugian, tidak jelas. Dan bisa berupa cedera terhadap manusianya atau berupa kerusakan harta benda maupun terhentinya produksi atau hasil kerja yang terhambat dan tidak mencapai target. Jadi minimal ada 3 kerugian, bentuk kerugiannya. Kalau tidak cedera, mungkin harta benda yang rugi, hancur atau rusak. Atau yang ketiga, terhentinya suatu proses produksi. Seharusnya selesai 6 jam karena ada kecelakaan, maka molor menjadi 12 jam. Baru selesai kerjaan itu. Itu kerugiannya. Semua bentuk kejadian tidak menyenangkan disebut insiden. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu insiden diistilahkan. Termasuk near miss atau nyaris. Hanya disebabkan waktu dan tempat yang tidak pas, kecelakaan tanpa kerugian sudah terjadi. Itu namanya near miss atau nyaris. Ya, bobotnya sama dengan kecelakaan ini dalam soal investigasinya. Jadi kalau terjadi near miss, cuma karena waktu tidak pas, tempatnya tidak pas, maka tidak terjadi kerugian, tapi bobotnya sama dengan kecelakaan yang ada kerugian, maka itu harus diinvestigasi dan dilihat penyebabnya. Jadi ini sebagai insiden tetap wajib diperiksa oleh sesuai undang-undang dan peraturan K3. Dan dicari serta ditetapkan penyebabnya. Sebelum temui dan ditetapkan penyebabnya, pekerjaan tidak boleh dilanjutkan. Jadi biarpun near miss, apalagi near miss terjadi kan, kalau tidak diperbaiki, ya, near miss ini penyebabnya tidak diketahui, dilakukan lagi pas jamnya atau tempatnya pas, maka orang celaka. Ini maksud dari near miss. Jadi tetap harus diinvestigasi, diketahui penyebabnya. Sebelum penyebabnya diketahui, tidak boleh ditusuk. Mungkin ini lebih jelas mengenai near miss itu ya. Ada bahaya kerja di ketinggian. Ya, cerita kriteria kecelakaan ini bahaya kerja di ketinggian. Ya. Jadi bahayanya apa? Ada kejatuhan barang, palu, ya, palu dari ketinggian, ya. Maka kejadiannya itu palu yang jatuh, yaitu jadi bahayanya jatuh juga nih, atau kejatuhan jatuh sesuatu akibat gravitasional ya, gravitasi, maka ada yang jatuh. Bahayanya. Maka konsekuensinya apa? Kita lihat konsekuensinya. Kalau palu itu pas jatuh ke kepala orang yang tidak pakai helmet, maka dia tuh mati. Death, kematian, ya. Tertancap di kepalanya tuh yang tajam itu kan, pas di kepalanya yang botak itu, meninggal. Kalau jatuhnya meleset, ya, orang ini sedikit setengah meter dia ke kanan, mungkin mati dia orang, nyaris. Jadi ini yang nyaris, tidak ada kena apa-apa. Itu nyaris namanya. Suatu rawat medis, kalau kena topi orang ini, orang pakai topi, mungkin perlu dirawat medis dia. Kalau kena tangannya saja, mungkin kena P3K aja. P3K kan mungkin dibalut aja, dikasih obat merah, sudah. Ya, ini kalau. Tapi kalau kena harta benda, maka tetap ada kerugian. Jadi ini bentuk kriteria dari suatu kecelakaan, akibat dari kecelakaan. Jadi near miss sudah tahu. So banyak yang bertanya, masa apa itu yang near miss, Pak? Apa itu yang nyaris? Nyaris itu. Waktu dan tempat aja yang meleset, sehingga orang tidak pas di sana. Mengetahui performance ketiga perusahaan adalah dengan cara mengetahui tingkat keparahan dan tingkat keseringannya. Ya. Tingkat keparahan dan tingkat keseringan ini dibahas, dipelajari ini. Jadi kita melalui data pendukung. Ini sistem yang ketiga ditulis di sini nih, ya, di elemen 10, ya. Elemen 10, ya, dengan apa namanya ini, dengan sub elemen 2, ya.
dengan kriteria 1, 2. Jadi subelemen itu kan ada 44 ya. Untuk subelemen 10 dengan subelemen 2 ya, kriterianya ada 2 ya. Jadi kriteria yang 2 ini mengenai data-data dan diolah data-data untuk supaya dijadikan patokan untuk mengukur keselamatan kerja, performance atau performance atau kinerja dari K3. Oke, dianggap sini A. A itu adalah jumlah hari kerja karyawan, akumulatif, up to date. Kalau 1 Januari, kalau bulan Januari berarti ya untuk sebulan Januari aja, belum ada tambahannya. Tapi kalau untuk Februari berarti untuk Februari dihitung bulan Maret berarti 2 bulan yang dibuat akumulatifnya. Kalau B jumlah kecelakaan kerja akumulatif. Jumlah kecelakaan kerja. Jadi 1 hari bisa ada kecelakaan 2 kali. Ya. Dengan jumlah kehilangan jam kerjanya 2 hari itu bisa 2 kali kecelakaan itu bisa jumlah hilang hari kerjanya kena istirahat, orang itu di rumah sakit ditentukan oleh dokter Hiperkes dia harus istirahat. Yang 2 kali kecelakaan dalam sebulan itu misalnya kan kecelakaan pertama yang 1 harus istirahat 5 hari di rumah sakit, balik kerja. Kecelakaan yang kedua pada bulan yang sama itu kecelakaan dan harus istirahat mungkinnya seminggu. Maka jadi kecelakaan terjadi 2 kali pada bulan itu, dan itu jumlah hari istirahat itu ditambahkan 7 tambah berapa tadi? 10 misalnya, 17. Jadi jelas sekarang jumlah kehilangan jam kerja akibat kecelakaan akumulatif up to date. Jadi kehilangan jam kerja, lost time accident, injury, itu yang menetapkan apa? Dokter Hiperkes, tidak boleh sembarangan orang. Kalau ada kematian biasanya, ya ada fatal, itu diputuskan, didiskusikan berapa jumlah. Dipastikan jumlahnya itu, dan di meetingan di P2K3. Tingkat keparahan suatu kecelakaan ditetapkan dengan berapa hari korban tidak bisa kerja. Ya, kan tadi sudah dibilang. Jadi ditetapkan dokter Hiperkes, ya, atau lost time accident. Itu tingkat keparahan. Kalau tingkat keseringan, berapa kali kecelakaan. Jadi berapa kali kecelakaan dan berapa hari korban tidak bisa kerja. Jadi 2 hal ini yang diukur. Ya. Oke, jadi konsep dasar ketiga jumlah jam kerja karyawan, yaitu apa? Jumlah kerja karyawan itu kalau tidak salah dikasihkan 173. Misalnya karyawan di perusahaan itu 500. Berarti 1 bulan kalikan 173, 500 kali 173. Tentu dihitung, dikurangin yang cuti, dikurangin yang izin, dikurangin yang sakit, ya kan? Maka yang jelas hal-hal begini tentu yang bayar gaji. Yang bayar gaji siapa? Orang HRD. Orang HRD harus menunjang program ini. Jadi kita orang safety minta data-data dari orang HRD pada bulan tersebut. Ditambahkan dengan bulan yang lalu dan bulan yang lalu. Itulah sebagai yang pembagi. Jadi data performa ketiga bulan Januari misalnya, A itu berapa jam? Ya. A berapa jam? Suatu B berapa kali kecelakaan? Kalau A itu jumlah jam kerjanya berapa dari karyawan? B suatu C ya berapa hari? Inilah yang dijadikan data untuk performance 3 bulan itu Januari. Kalau bulan Februari juga secara kumulatif. Sudah itu untuk data performance bulan Maret juga secara akumulatif. A-nya berapa jam, B dan C berapa jam. Jadi tingkat keseringan kecelakaan pada bulan Maret, ya Januari, Februari, Maret. Sebenarnya bukan bulan Maret, nih bulan Januari, Februari, Maret. Ini harus ditotalkan. Misalnya B ditotalkan berapa, dikali 1 juta, dibagi dengan jumlah jam akumulatif. Untuk bulan Maret mungkin bulan Januari, Februari aja, ya, yang dihitung, yang dilaporkan pada bulan Maret. Karena bulan Maret. Jadi kalau untuk 3 bulan Januari, Februari, Maret itu untuk laporan bulan April. Ya, bulan April kita buat laporan, tapi mengcover 3 bulan sebelum April. Sekarang pertanyaannya kenapa dikasih angka 1 juta? Ini angka 1 juta ini cuma untuk patokan aja, ya. Kalau
karyawannya sedikit, mungkin karyawannya cuma 50 orang, mungkin tidak perlu angka 1 juta. Mungkin dibuat angka mungkin 500.000 atau 3.000. Saya sering menerapkan begitu. Tujuannya yang penting ada yang sebagai pembagi A ini, ya, ini jumlah jam kerja yang secara akumulatif. Jadi berapa kali kecelakaan, ya, dikalikan 1 juta. Ini untuk mengetahui keseringan kecelakaan. Kalau kecelakaan satu bulan terjadi 3 kali, nanti bulan berikut terjadi 2 kali, ya. Pada bulan yang ketiga dihitung semuanya, berarti jumlah berapa kali tadi kecelakaan dikalikan 1 juta dibagi dengan jam kerja akumulatif pada bulan itu. Saya rasa mudah dipahamin, cuma harus dilatih. Kalau tingkat keseringan, ya, mungkin saya terbalik mengatakannya, tapi tingkat keseringan yaitu kalau tingkat keparahan berapa hari orang itu istirahat totalnya tadi itu, ya. Kalau jumlah kecelakaan misalnya Januari, Februari, Maret, 3 bulan jumlah kecelakaan tuh sampai jumlahnya mungkin 5, ya 5 jumlahnya, 3 bulan itu 5, maka 5 kali 1 juta dibagi dengan jam kerja untuk 3 bulan. Kalau tingkat keseringan 5 kecelakaan, ya tadi jumlah harinya kan, jadi jumlah hari itu tingkat ini keseringan keduanya kan. Oh, salah tulis saya nih. Jadi tingkat keparahan ya suatu tingkat keseringan. Oke, ini kecelakaan bulan Maret tingkat keseringan, ya. Kita lihat di sini nih lagi. Jumlah hari kerja karyawan akumulatif. Hari kerja karyawan akumulatif up to date. Jumlah kehilangan jam kerja akibat kecelakaan akumulatif C. Jumlah hari kerja karyawan akumulatif, ya, jadi A. C, jumlah kehilangan jam kerja akibat kecelakaan. Jadi ini tingkat keseringan. Jumlah kehilangan jam kerja akibat kecelakaan. Tingkat keparahan suatu kecelakaan ditetapkan dengan berapa hari korban yang tidak bisa kerja, ditetapkan lost time accident. Jadi jumlah hari kerja karyawan akumulatif, ya, jumlah hari kerja karyawan ini sebagai pembagi, ya, jadi pembagi. Sedangkan B, jumlah kecelakaan, ya, ini tingkat keseringan B. Sedangkan C, tingkat keparahan. Tingkat keparahan C. Oke. Jadi yang perlu dipahamin sekarang ini mungkin agak membingungkan, ya, karena saya terburu-buru bikin tadi. Bahwa pembagi yang A ini adalah jumlah jam kerja karyawan yang akumulatif pada saat dihitung sebelum bulan yang berlaku gitu, ya. Jadi jumlah itu. Sedangkan yang B adalah tingkat keparahan atau tingkat keseringan. Kalau tingkat keparahan berarti lamanya hari-hari orang itu mendapat izin istirahat dokter hipercase. Sedangkan kalau tingkat keseringan jumlahnya. Jadi beda jumlah hari istirahat dengan berapa kali kecelakaan terjadi. Ini semua dibagi dengan jam kerja karyawan secara akumulatif. Dari misalkan berupa kerugian loss yang bisa dalam bentuk ini sudah tadi kita bicarakan, ya, ini akan menurunkan produktivitas perusahaan baik secara luas. Kecelakaan tadi di suatu negara cenderung akan menggerus. Satu yang penting diketahui lagi adalah apa? Biaya kecelakaan secara rata-rata di dunia itu menurut ILO, ya, International Labour Organization, bisa 50 kali dari yang kelihatan. Ini fenomena gunung es, ya, dan di Indonesia bisa 2 kali dari rata-rata dunia akibat rendahnya kesadaran ketiga.
pihak terkait di Indonesia. Ini berdasarkan ILO, tapi di tahun berapa laporannya dulu ya, lupa saya. Tapi ini tidak akan banyak berubah karena di Indonesia masih tetap sangat rendah dalam masalah K3-nya. Cost of accident, ya. Jadi cost accident ini bisa 50 kali sesuai dengan yang dari kenyataan. Misalnya kenyataannya orang tuh kecelakaan dan biayanya mungkin kena kecelakaan itu berobat dan macam-macam dan dia harus istirahat, maka dia tuh misalnya 1 juta, tapi dalam kenyataannya bisa menjadi 50 juta. Ya. Biarpun dibayar cuma 1 juta yang kelihatan, tapi itu perhitungannya. Kenapa? Dari kecelakaan itu banyak yang harus dipertimbangkan kerugiannya itu. Ini jumlah kerugiannya semua ini. Ya. Misalnya ada indirect cost, ada biaya yang tidak langsung. Ya. Biaya tidak langsung misalnya, contohnya sebagai apa? Misalnya menerima orang bekerja lagi, melakukan training-training, penggantian, suatu melaksanakan investigasi terhadap kecelakaan, suatu gaji yang dibayarkan kepada orang yang terluka, yang istirahat, dia istirahat tapi dibayar gaji terus, suatu overtime, pokoknya ada beberapa item yang cukup banyak, ya, yang tidak kelihatan. Itulah yang akan membuat biaya kecelakaan itu bisa menjadi 50 kali dari yang kelihatan. Dan saya pernah melihat kan, pernah saya buktikan itu. Benar, mungkin lebih. Jadi hampir rata-ratanya 50. Saya pernah ngitung dulu kejadian, ya, conveyor belt harus stop, truk ada sekitar 10 buah truk harus stop, crusher tidak bisa dipakai, karena orang itu kecelakaan jatuh di conveyor belt. Kecelakaannya itu dia terkilir, dan orang ramai-ramai membantu dia, stop itu conveyor belt setengah jam, crusher stop setengah jam, truk stop. Sudah itu di mailing juga, tempat crushing, tempat apa, pabrik pengkilangnya juga stop setengah jam, akibat orang itu jatuh dari conveyor belt setengah jam. Dan biayanya cuma dia itu diurut dan istirahat 2 hari, berapa biayanya cuma. Tapi yang stop semuanya itu produksi. Hitung-hitung, nggak ketolongan biaya yang keluar jadinya. Itu maksud dari pengkalian 50 tadi. Jadi bahaya dikenali atau diketahui melalui program inspeksi. Jadi inspeksi, sebab mengetahui bahaya ini yang paling penting. Ini yang harus kita fokus. Ya. Jadi observasi baik terencana maupun tidak dan dengan menggunakan checklist. Jadi ada yang paling terkenal dulu, ada stop program namanya, itu DuPont. DuPont itu pabrik kimia yang terkenal di dunia, yang nomor 1, yang pertama kali dibangun. Ya. Sebelum tahun 90-an sangat efektif untuk dia mempunyai stop program namanya, mungkin saudara ada yang ikut. Stop program ini adalah Safety Training Observation Program, ya, di mana di sini nih orang didorong untuk menghentikan unsafe act atau unsafe condition, unsafe act yang utama, ya. Ini di sini nih. Jadi menggunakan checklist untuk mengetahui bahaya. Bahaya itu bisa unsafe act, tindakan yang tidak selamat. Dia ada checklist di sini nih. Ada ini checklist yang sudah terisi. Ini ada stop card namanya ya. Green card juga boleh dibilang. Sudah itu yang telah terisi oleh orang tersebut dan apa-apa yang di apa ini? Ditulis di sini nih apa yang ditemuinya. Dan di sini dijelaskan juga apa yang dilakukan orang tersebut yang sifatnya itu unsafe act. Tapi kalau tidak ada masalah, dia juga harus mengatakan semuanya itu aman, aman, aman. Kalau ada temuan di sini, dicoretnya di sini nih. Ya. Misalnya tidak pakai personal protective equipment, atau posisi orangnya tidak benar dan tidak tepat, posisinya berbahaya, suatu tindakannya yang berbahaya, alat yang digunakan tidak cocok atau tidak salah penggunaannya, prosedur kerja yang tidak benar, yang tidak teratur. Tapi di sini pemeriksaannya kosong. Jadi kalau bagus semua, tandai juga bagus di sini. Dan kapan dilaksanakannya ditulis di sini dengan jelas. Di sini nih, ya, ditandatangani di sini dan dibuat penjelasan di sini. Ini stop program ini sampai sekarang perusahaan minyak ya, kalau itu masih menerapkan ini. Dan bule, saya terakhir dulu mungkin 2-3 tahun lalu masih bule yang mengurus ini nih, padahal sederhana aja ini. Oke, sekarang itu eliminasi itu sifatnya apa? Seperti sudah dibilang tadi apa? Stop unsafe act. Menghentikan cara kerja yang tidak selamat. Menghilangkan tindakan kondisi yang tidak selamat.
Jadi kita eliminate, dia hapus, dihilangkan. Berikut adalah substitusi. Substitusi ini mengganti alat berbahan bakar bensin dengan solar, mengganti gelas styrofoam dengan plastik tahan panas kalau di laboratorium, mengganti gasket asbes dengan bahan yang lebih aman. Karena asbes sangat berbahaya kalau masuk ke pernapasan kita. Suatu mengganti mesin bor listrik dengan bor pneumatik, khususnya kalau yang pneumatik ini yang dijalankan dengan angin, khususnya kalau kita bekerja di daerah yang ada hujan atau basah. Jadi substitusi kontrolnya, diganti. Ya. Suatu isolasi, menjaga jarak dari bahaya. Ya. Isolasi lakban hitam itu juga itu adalah contohnya. Membatasi agar tidak kontak dengan bahaya, itu isolasi. Memberi pagar agar tidak bisa dimasuki, dikerangkeng, dikurung, itu isolasi semuanya itu. Ya. Dan menjaga jarak, ya apalagi distancing itu juga penting kita ketahui. Ya. Ini Hazardous Energy Isolation Program. Kontrol berikut adalah rekayasa. Rekayasa ini itu secara engineering, hitung-hitungan. Kalau di pertambangan banyak ini, misalnya kemiringan jalan atau slope jalan, kemiringan jalan, ya. Sudah itu memasang peredam suara, melaksanakan safety factor terhadap pembebanan, menurunkan posisi, ini menurunkan suatu alat supaya bekerja tidak perlu memanjat, atau membuat anjungan mini atau office pendinginan. Jadi ada kerja-kerja engineering yang harus dilakukan sebagai kontrol terhadap risiko bahaya. Ya. Suatu administrasi itu mencatat langkah-langkah kerja yang akan dilakukan. Misalnya SOP, itu kontrol administrasi itu. Suatu GSA-nya juga. Sudah GSA mungkin work permit, izin kerja. Ya. Sudah itu rambu-rambu macam-macam ya. Suatu larangan-larangan, himbauan-himbauan yang sifatnya itu termasuk juga aturan-aturan, peraturan undang-undang K3. Itu kontrol administrasi. Suatu PM mesin atau preventive maintenance mesin, perawatan. Ya, secara berkala kendaraan itu atau peralatan itu harus diperiksa. Dikembalikan, dilaksanakan maintenance-nya, gunanya untuk mengembalikan standarnya, standar pabrik lagi. Sistem remnya bekerja seperti di pabrik, seperti yang keluar dari pabrik, ya. Mesinnya, sistem hidroliknya, tekanannya, ya. Pokoknya semua hal-hal yang penting-penting dikembalikan lagi ke standar yang ditetapkan pabrik, dilaksanakan saat preventive maintenance, perawatan. Ya. Ini yang dirawat itu apa? Bisa generator, bisa kompresor, bisa dan sebagainya. Jadi itu kontrol administrasi sebenarnya itu ya, itu yang penting. Karena tanpa kontrol administrasi ini dipakai terus tanpa dirawat, bisa-bisa remnya tidak jalan. Ya, kita bawa dia di jalan raya, ya akibatnya lihat aja sudah. Kalau PPA sudah tahu sendiri, ya. PPA ini sederhana nih, kadang-kadang PPA itu juga termasuk self-contained breathing apparatus, ya. Apa self-contained breathing apparatus? Untuk bernapas. Kalau kita masuk ke daerah berasap, pemadam kebakaran itu ya, dia harus pakai self-contained breathing apparatus sehingga dia aman bernapas. Karena dari kecelakaan, dari terjadinya kebakaran, yang membunuh orang itu bukan api ya, tapi asap. Karena asap kebakaran itu mengandung gas karbon monoksida yang menyebabkan orang meninggal. Ya. Jadi PPA ini sangat serius, ya, dan kita sudah sangat terbiasa dengan itu. Selanjutnya, menetapkan tingkat risiko bahaya itu mempergunakan risk management matrix seperti di bawah ini sebagai alat tools. Tadi sudah dilihatkan sepintas, ya, ini. Ya. Apakah pekerjaan akan ditetapkan tingkat risikonya di zona kuning atau di merah pudar atau merah orange, tergantung dari pertanyaan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya pekerjaan melas di ketinggian 40 meter. Dan bahaya yang kita kenali apa itu namanya? Ya jatuh. Ya gravitasi hazard, ya. Jatuh atau kejatuhan atau jatuh. Pertanyaannya apa? Seringkah orang jatuh? Jawabannya terserah, ya. Dan ini ditetapkan dari kelompok P2K3 ini. Mungkin orang akan mengatakan, tidak terlalu sering, tapi tidak juga, mungkin di tengah-tengah. Mungkin
Jadi ditaruh di daerah yang ini, ya, tingkat keseringannya, ya, tingkat keseringan mungkin di sini. Di sini jalurnya, tingkat keseringan di tengah-tengah kan, di sini, gini kan. Kan di sini nih, tingkat keseringan. Ya. Kalau tingkat keparahan gimana? Orang 40 meter jatuh langsung ke lantai semen misalnya, atau ke aspal. Kira-kira gimana? Jatuh bebas. Fatal. Maka otomatis dia berfungsi pada 2A. Ya kan? Dia orangnya setengah sering, tidak terlalu sering orang jatuh. Tapi kalau sekali jatuh, meninggal. Maka dia kritis posisinya. Maka diterapkanlah kontrolnya. Apa kontrolnya? Yang pertama mungkin administratif kontrol. Orang bekerja di ketinggian itu harus ada latihannya, ada trainingnya. Namanya walking at height. Ya, saya sering juga memberikan pelatihan seperti itu. Ya, bekerja di ketinggian. Satu, kalau bekerja di ketinggian itu, ya pelatihannya kita bagaimana menggunakan alat pelindung diri yang berupa lanyard, safety belt, kadang banyak itu yang macam-macam modelnya, dan dilatih kerja. Sudah itu termasuk juga bagaimana membantu orang yang tersangkut di tempat yang tinggi. Ini, jadi jatuhnya apa? Kritikal, kritis. Jadi kita menggunakan alat ini untuk mengukur tingkat risiko dari suatu pekerjaan. Apapun bentuk pekerjaannya. Sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, dipastikan dulu dan dimitingkan dulu. Ya, dengan pertanyaannya ini, seringkah orang? Pertanyaannya, parahkah? Seringkah? Parahkah? Maka ditetapkan di sini. Sebab, misalnya orang bekerja di 2 meter tingginya dengan 40 meter tingginya. Dia jatuhnya sama. Bahayanya sama-sama jatuh, tapi tingkat risikonya berbeda. Maka di sinilah akan ditetapkan nanti. Mungkin jatuhnya di daerah sini atau di daerah kuning. Maka diterapkan kontrol sehingga dia turun ke daerah kuning nanti. Jadi menggunakan ini sebelum menerapkan apapun bentuk kontrol. Ini ada domino effect, ya. Sebab begini, berdasarkan dasar K3 ini, dasar keselamatan K3 ini, dasar keselamatan ini, ya, itu dimulai dari culture, dari budaya orang, ya, dari budaya, dari mana orang itu datang, ya, dari mana. So budaya ini akan ditunjang oleh apa? Oleh pendidikannya, oleh agamanya, oleh lingkungan keluarganya, ya. Maka terbentuklah berupa ada budayanya gitu, ya. Suatu budaya itu akan menimbulkan suatu sikap atau tindak tanduknya atau behaviornya, ya. So kalau berikutnya tindak tanduk atau behavior, berikutnya adalah terjadinya tindakan yang tidak selamat, tindakan yang tidak aman, tidak selamat, ya. Dan berikut akan terjadi kecelakaan. Jadi kalau misalnya budayanya itu sudah kacau, dari awalnya itu sudah tidak terbentuk budaya yang bagus, yang pendidikannya tidak menunjang juga, macam-macam kan, maka sikapnya itu tidak akan terbentuk dalam sikap yang berbahaya. Kalau sikapnya yang berbahaya, maka dia akan melakukan tindakan yang unsafe, yang tindakan yang tidak selamat. Maka akan timbullah kecelakaan, accident. Sekarang bagaimana kontrolnya? Kontrolnya kita harus menerapkan kontrol eliminasi. Ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, maka akan rebah semua. Ya, culture-nya budaya tidak mendukung, sikapnya juga sudah kacau, maka ada tindakan-tindakan yang tidak selamat, maka ujung-ujungnya keempat-empatnya mengakibatkan suatu kecelakaan terjadi. Rebah semuanya gitu. Kalau tidak melakukan apa-apa kita akan terdapat. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita lihat di sini, ya. Harus kita stop bagaimana apa yang kita lakukan, yaitu sikap, ya, budaya ini. Kita udah tahu budayanya orang itu seperti itu. Kalau di tempat kerja tidak bisa berubah lagi karena dia sudah datangnya dari sana dia. Ya, budayanya sudah begitu, dia sudah terbentuk. Maka tindak tanduknya sudah begitu, tidak bisa lagi dirubah. Sedangkan
dan mereka dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya, tindakannya itu berbahaya. Maka tindakannya berbahaya inilah harus di stop, dihilangkan. Itu maksudnya di sini. Ya. Dihilangkan tindakan berbahayanya ini, di stop, ya, dibuang. Maka unsafe acts-nya tadi, tindakan yang berbahaya tadi dibuang. Maka kalau misalnya terjatuh, apa ini? Yang pertama setelah dibuang ini kan, kalau jatuh juga dia tidak sampai rebahnya yang sikap dan yang tindakannya apa aja, tapi kecelakaan tidak terjadi karena sudah dicabut, sudah di-eliminate ya. Ini sistem domino efek ini sebenarnya sangat mendasar ya, dan perlu kita ketahui ya. Sebab bisa saja tidak perlu dilaksanakan, tapi tergantung dari siapa yang kita hadapin ya. Sebab sikap unsafe act ini masih tetap dijalankan orang. Kalau terjadi kecelakaan, kalau kita kaji betul, tahu-tahu dia melakukan unsafe act. So unsafe act itu sesuatu yang tidak disadari oleh orang itu. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan yaitu menghilangkan bahaya. Yang bahaya yang ada pada diri manusia tadi, ya, dihilangkan. Jadi itulah yang bisa dilakukan. Jadi kita stop. Nih, ada kartunya khusus. Ya, kartunya khusus untuk melakukan stop program ini. Seperti yang tadi dijelaskan di awal. Jadi eliminasi, menghilangkan risiko bahaya yang bermacam cara, substitusi mengganti alat, metode, SOP, tempat, manusia juga bisa diganti. Ya. Lalu isolasi, memisah, menjaga jarak, membatasi, memagar. Rekayasa itu berupa engineering, hitung-hitungan termasuk safety factor. Ya. Safety factor pembebanan. Suatu eliminasi, menghilangkan risiko bahaya yang bermacam cara, substitusi mengganti alat, yaitu isolasi, memisah, menjaga jarak, membatasi, memagar, rekayasa, engineering, hitung-hitungan, safety factor dan lain. Undang-undang administrasi, undang-undang peraturan K3, SOP, dan permit work, rambu-rambu, memo dan lain. Ya, suatu APD, baju kerja, pelindung anggota tubuh yang rawan termasuk hal-hal yang perlu dilatih. Ada dilatih untuk menggunakan APD tersebut, seperti yang saya bilang tadi, contain breathing apparatus. Ya. Kebijakan dasar hukum ketiga sudah dikasih tahu tadi bahwa ini adalah syarat K3. Ini undang-undang ini bahwa berdasarkan inilah bahwa semua karyawan sebagai masyarakat atau sebagai netizen, mereka harus diberikan keselamatan kerja, harus dijamin keselamatan kerjanya oleh pemerintah yang sesuai dengan kemanusiaan. Maka turunlah Undang-Undang Nomor 1 1970 sebagai persyaratan K3. Namanya syarat ya, tidak bisa tidak, harus dilaksanakan. Ya. Sudah itu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai sanksi-sanksi kalau terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Suatu peraturan pemerintah sistem manajemen K3. Yaitu pemenuhan peraturan perundangan K3 terkait. Ya, yang berhubungan dengan aturan yang ditetapkan. Jadi kegiatan SOP, kegiatan proses kerja, ada SOP, langkah-langkah kerja, untuk memastikan kerja itu terlaksana dengan benar, suatu job safety analysis, untuk menganalisa langkah-langkah pekerjaan tadi, kalau ada yang beresiko, berbahaya dengan risiko, maka kita terapkan kontrol. Suatu mungkin ada permit work, ya. Permit work itu suatu lembaran yang harus diisi untuk memastikan orang bekerja aman. Jadi permit work ini lembaran yang menjelaskan di sana berapa orang yang ikut kerja, misalnya yang paling berbahaya itu tangki yang bekas bahan bakar. Ada pengelasan di dalamnya, atau ada pencucian di dalamnya. Orang harus masuk ke dalam sana, dan itu tidak sembarangan, harus ada permit work. Permit work ini sudah menjamin bahwa yang bekerja itu dia akan aman dia, karena di permit work ini di formatnya akan dijelaskan apa kontrol yang harus diterapkan untuk masuk ke dalam itu. Sampai harus dijaga orang dari luar, ya, sebagai pengawasnya. Apa yang harus dilakukan kalau sesuatu emergensi terjadi, kalau perlu ambulans sudah disiapkan di sana. Di permit work itu diminta begitu. Jadi tergantung dari tingkat bahaya dari tingkat risiko bahaya dari pekerjaan yang akan dilakukan.
Jadi hazard identification, risk assessment, dan kontrol. Ini urutannya. Ya, dikenali bahaya, dinilai risikonya, diterapkan kontrol. Ya, bahaya potensi workplace di tempat kerja itu adalah bahaya potensial ya, yaitu fisik, elektrik, panas, kimikal, biologi, ergonomis, risk. Ini ditetapkan kontrol termasuk eliminasi, substitusi, isolation, engineering, dan jadi ini sebagai kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan dari yang dilakukan. Jadi lihat ini. Ini semua banyak bahaya ini. Banyak betul bahaya. Tapi tidak semua orang yang bisa mengenalinya. Kalau kita berhasil dan melihat bahaya ini dan tahu kontrolnya, maka aman. Tidak akan terjadi kecelakaan di tempat-tempat seperti ini. Ya. Jadi inilah dasar dari keselamatan kerja. Ya, dasar ketiga. Oke, kita teruskan dengan tanya jawab. Ya, kita punya waktu 15 atau setengah jam, tidak ada masalah. Asal bersemangat. Ya, Mbak Elizabeth. Baik, terima kasih buat penjabaran materinya Pak Herman. Ya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan audionya. Atau mungkin kalau misalkan memang ini bisa aktifin icon raise hand. Atau mungkin bisa juga di chat. Gitu. Iya. Oke, baik Pak Herman. Ya. Malam. Ya, Permisi, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Ya. Oke, baik. Ini dari Pak Hero Palangkaraya, Pak ya. Oh, Palangkaraya. Ini saya mau nanya yang simpel aja mungkin ya. Mungkin ini saya belum tahu. Ini kita mungkin berbicara panjang lebar ya Pak, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini sebenarnya sehat dulu kah apa selamat dulu yang didahulukan, ini semua istilahnya. Itu aja Pak. Kan ada kesehatan, keselamatan kerja, apakah kesehatan keselamatan kerja Pak? Keselamatan kesehatan kerja itu. Ya, ya oke Pak. Baru-baru ini ada yang kita bahas di meeting ya. Di meeting orang-orangnya profesional semua, sekitar 7 orang. Baru-baru ini dilaksanakan. Kita sedang membuat apa namanya ini mukadimah dari suatu apalah gitu. Jadi pertanyaannya mana yang harus didahulukan, keselamatan kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan kerja dan keselamatan kerja? Kayaknya mereka tuh kompak dan juga orang yang sudah biasa dengan menaker ya, itu keselamatan dulu katanya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa? Karena kalau keselamatan itu biasanya kesehatan itu ini ada hubungan dengan kerja katanya ya. Berarti orang tuh dia tuh keselamatan kerja itu yang penting karena efeknya ada kesehatan nanti dalam bekerja itu katanya. Ya. Jadi kalau sudah tidak sehat mungkin orang itu tidak akan kerja katanya. Tapi kalau orang tuh keselamatannya sudah cukup untuk bisa bekerja, maka yang harus dipikirkannya kesehatannya lagi nanti katanya. Oh kalau gitu berarti keselamatan harus didulukan kita. Iya kan, langsung kompak mengatakan itu. Jadi K3 itu kepanjangan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sepertinya saya dengar dulu juga begitu aja, enggak kesehatan dulu. Enggak tahu kalau ada ide lain. Itulah yang pernah saya dengar dan bisa saya jawab begitu. Oke Pak. Oke baik. Ya, baik. Coach Herman, enggak, maksudnya cuma mau nanyakan kita sehat dulu, apa selamat dulu? Apa selamat dulu, apa sehat, jadi itu aja. Ya, itulah. Kalau konteksnya untuk bekerja, itu keselamatan dulu. Itulah maka kalau untuk kerja konteksnya, dia keselamatan untuk bekerja dia. Tapi setelah dia mulai bekerja, keselamatan kerja, maka dia harus perhatikan kesehatannya. Karena kerja itu sendiri akan PAA itu kan penyakit akibat kerja kan. Jadi ya itu argumen yang ditonjolkan waktu itu. Maka kelompok ini setuju aja. Ya kayaknya gitu. Ya, saya ya ceritanya begitulah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Oke Pak. Oke, baik Coach Herman, cukup. Terima kasih. Mari.
Yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada nih, Pak. Ingin menanyakan, adakah metode untuk menilai atau evaluasi terkait behavior-based safety? Behavior-based safety. Ya. Iya. Ada tuh cara mengukurnya, cara melihatnya ya. Dan karena ada beberapa kriteria bagi seseorang untuk bersikap selamat terus dia gitu ya, behavior safety. Jadi saya tidak materinya ada mas saya, tapi saya tidak terlalu bisa menjelaskan sekarang ya karena harus saya lihat lagi filenya gitu. Jadi behavior based safety itu bagaimana orang itu bekerja dengan sikapnya itu sudah mendarah daging untuk selamat gitu kan. Dan itu hampir sama dengan ada produk DuPont juga yang bukan stop program tapi ini namanya tuh safe start ya, safe start namanya, bukan stop program. Ini di sini ini pembahasan itu sederhana aja tapi sangat berguna bahwa orang itu behaviornya nih harus ditempa dan dibiasakan. So behavior based safety ini sudah mendekatin budaya ketiga gitu. Orang yang mempunyai budaya ketiganya sudah primer gitu, sudah cukup tinggi. So begini, untuk bisa menjadi orang behavior based safety ya, itu dia tidak merasakan lagi bahwa dia tuh sudah tahu untuk bisa selamat ya. Dia tidak tahu lagi, sudah terbiasa begitu dia, sudah menjadi bawaan dia. So dalam untuk mencapai base behavior safety ini atau budaya ketiga ini, sebenarnya ada 4, dalam mencapai itu ada 4 tingkat yang harus kita pahamin sebenarnya. Ada tahap pertama itu manusia ini dia tuh tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Ya. Dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Tahap yang lebih sudah tuh mulai berpikir orang itu ya, manusia itu mulai berpikir, maka baru dia sadar bahwa dia tidak tahu. Jadi yang kedua tingkatnya itu adalah dia sadar bahwa dia tidak tahu. Sedangkan awalnya tadi dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Sekarang dia sadar bahwa dia tidak tahu. Lumayan. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu dia sadar bahwa dia tahu. Jadi sudah ada ilmunya dia. Ya, knowledgeable dia sudah. Ya, dia sadar bahwa dia tahu. Itu nggak cukup. Itu orang yang masih belajar itu sebenarnya. Yang harus dicapai yaitu adalah dia tidak sadar bahwa dia tahu. Gitu. Dia sudah menguasai karena dia sudah bagian dari dirinya. Sudah behavior dia, sudah tindak tanduknya. Ya. Jadi, tahap 4 inilah yang harus kita kejar sebenarnya dalam masalah safety. Ya. Saya ngalamin gini, ada teman saya orang Trakindo di zaman dulu ya, namanya itu siapa itu? Basit siapa. Jadi, dia ikut dengan saya dengan mobil, ya, dengan mobil, pergi makan. Pokoknya ikut dengan mobil semua saya. Sudah itu, sudah naik dari mobil, dia sudah duduk. Waktu dalam perjalanan, saya ngerem agak kaget saya. Ya. Langsung agak kaget saya ngerem mobil. Langsung dia meraih safety belt-nya. Mau dipasang lagi, padahal sudah terpasang kan. Berarti apa saya simpulkan? Waktu dia naik duduk pertama itu, dia memasang safety belt itu tidak dia sadari lagi gitu. Sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, itulah contoh dari behavior-nya sudah integrated dengan dirinya gitu, sudah terpadu dengan dirinya. Coba kalau dia sadar waktu memasang itu, mungkin dia tidak perlu waktu kaget itu dia tidak perlu mengambil safety belt mau pasang lagi gitu. Kan dia sudah tahu itu terpasang. Tapi karena dia tadinya memasang tidak sadar, berarti itulah seharusnya safety begitu. Menurut saya gitu kesimpulannya. Oke. Sekarang tahap di mana kita? Apakah tahap kita itu sudah, kalau masih sadar kita bahwa kita tahu dengan safety, itu mungkin belum cukup. Itu maksud saya gitu ya. Oke, Pak? Oke, baik Pak Herman. Ada pertanyaan berikutnya nih. Ya. Bertanya Pak, terkait safety officer kan bertanggung jawab di wilayah yang menjadi perusahaan tempat dia bekerja. Ya. Bagaimana kalau di suatu izin perusahaan melintas jalan raya? Apakah safety officer bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja di jalan raya tersebut?
Oke, itu pertanyaan sering juga. Begini, urusannya dia melintas jalan raya itu mau pergi kerja dan pulang kerja atau cuma jalan-jalan? Ada hubungan dengan kerja Anda? So begini, untuk menetapkan seseorang itu lost time accident, kan lost time accident kecelakaan yang hilang hari kerja yang dihitung oleh Dr. Hipepkes kalau istirahat kan. Kalau dia itu jalan keluar urusan kerja atau dia pergi kerja pagi-pagi pergi kerja atau pulang kerja terjadi kecelakaan di jalan raya, maka itu dihitung menjadi lost time accident dan akan mempengaruhi data-data keselamatan kerja. Oke. Baik, Pak Herman. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Mau bertanya, Pak, minimal ketinggian berapa pada saat melakukan pekerjaan ketinggian wajib menggunakan atau mengeluarkan yang namanya work permit? Itu nggak dibatasin berapa, tapi kalau dinilai berdasarkan apa tadi, berdasarkan risk management tadi ya, tools tadi yang berwarna-warna tadi, bahwa pekerjaan itu sangat berisiko tinggi, sangat berbahaya, maka otomatis langsung dia ditetapkan apanya? Ditetapkan work permit, harus keluar work permit. Karena work permit itu berupa kontrol juga terhadap risiko bahaya. Berarti nggak ada nih, Pak, penetapan pada ketinggian tertentu ya? Nah, sebab berapapun tingginya tentu sesuai dengan apa? Maka sudah jelas risikonya sangat tinggi kan, kritis risikonya. Maka kontrolnya juga tidak sembarangan itu. Ya kan? Jadi tetap dipergunakan apa ini? Risk matrix ini. Yang manajemen matrix. Risk management matrix. Diketahui nanti itu bagaimana apanya. Tingkat risikonya itu bagaimana. Kalau tinggi tingkat risikonya, maka terapkanlah kontrol yang sesuai. Jangan kontrol ada 6 hierarkinya gitu. Yang mana yang harus diterapkan. Oke, baiklah Pak Herman. Selanjutnya ada lagi nih Pak pertanyaan. Ya. Kalau safety maturity level itu berbeda Pak dengan behavior based safety? Karena dua aspek ini sering sekali ditanyakan saat audit SMKP. Apa tadi? Safety apa? Safety maturity level dan behavior based safety. Safety maturity level. Maturity, kematangan maksudnya kah? Maturity. Iya, maturity level. Maturity, kematangan level. Saya rasa istilah itu saya pernah dengar ya, tapi maksud saya itu hampir sama aja, kematangan seseorang dalam masalah safety. Jadi yang penting orang itu bagaimana mencapai level kalau maturity ya maturity safety, kalau itu artinya kematangan ya. Itu sama aja sebenarnya dengan behavior based safety. Sama juga dengan safety culture. Safety culture itu untuk orang banyak, tapi kalau untuk pribadi ya apa tadi behavior based safety. Jadi safety-nya tuh berdasarkan behavior, ya. Sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi tindak tanduknya itu dia safety-nya gitu. Kalau sudah maturity-nya tuh, kalau mature itu artinya itu ya hampir sama menurut saya. Kematangannya dalam masalah safety. So begini, ada kunjungan seorang di perusahaan minyak juga dulu ya, datang dari Perancis dia, orang safety dia, orang paling untuk dunia dia yang membawa itu, perusahaan besar. Datang dia berkunjung ke daerah Bali North dulu waktu saya kerja di sana. Dia turun keluar dari kantor, ya, itu dia langsung melihat ke kiri ke kanan. Padahal di sana itu bukan jalan raya atau bukan jalan biasa, itu jalan biasa aja dalam di project kan. Tapi saya perhatikan itu orangnya itu begitu, dan melihat ke atas dia. Kayak ada pohon, tapi pohon kecil aja dilihat lagi ke atas, baru dia jalan. Jadi sepertinya tuh saya menemani dia selama 2 hari ya, saya perhatikan betul dia tuh. Kalau dia bergerak pasti dia lihat ke kiri ke kanan dan ke atas. Ya. Dan itu sudah kebiasaan dia kayaknya. Nah, ya jadi behaviornya dalam masalah safety sudah benar-benar top. Dia tuh itulah sama dengan safe start yang saya bilang tadi. Safe start itu orang bangun tidur ya, itu sudah mikir dia keselamatannya. Turun dari tempat tidur itu dia sudah mikir dia, ya. Ini budaya ini yang harus dicapai oleh kita sebenarnya.
yang safe start, yang produk DuPont itu juga ya. Jadi di sana dicontohkan aja cuma bagaimana orang bersikap ini, bagaimana orang bersikap ini, bagaimana orang bersikap ini untuk keselamatan dia sendiri atau dan tidak membuat keselamatan orang lain terganggu gitu. Dan itu tahu nggak safe start itu instrukturnya didatangkan saya dapat materinya dari teman, didatangkan dari Singapura ya, untuk ngajar sekitar 13 orang, 15 orang ya, selama 3 hari, biayanya di total itu hampir 350 juta. Nah, perusahaan besar yang dia beli papan itu. Ya. Saya geleng-geleng kepala. Setelah saya lihat materinya sederhana aja. Tapi yang mengorder, yang mendatangkan dia itu orang-orang yang benar, orang-orang safety yang sudah tingkat dunia gitu. Karena tahu penting untuk orang perusahaan itu menguasai materi safe start itu. Jadi ya kalau kita mungkin dijelaskan di orang-orang safety sama orang-orang safety kita, mungkin orang safety kita nggak enteng mungkin. Sebab sederhana kali. Saya geleng-geleng kepala. Saya geleng-geleng kepalanya karena harganya kok mahal betul. Iya. Jadi ya kita aja yang tidak paham mungkin. Itu suatu kenyataan ya. Oke, yang lain? Selamat malam, Pak Herman. Ya, silakan. Izin bertanya, ketika kita terjadi kecelakaan kerja dan itu diharuskan dan disegerakan untuk menolong, apa Pak kira-kira tindakan kita? Bentuk kecelakaannya dulu. Sebab kecelakaan itu kan macam-macam, karena kecelakaan akibat listrik, ada kecelakaan akibat cuma terjatuh atau jatuh dari ketinggian apa. Yang jelas ya, kalau mau menolong orang misalnya dia kalau jatuh dari ketinggian ya, kita harus suspek dia itu ada yang patah bagian tubuhnya. Itu kita tidak boleh ngangkat sembarangan itu. Kadang-kadang membuat orang, saya sudah saksikan itu. Kita bantu dia, malah kita mendorong dia meninggal cepat. Ya. Karena oleh sebab itu alat apa namanya ini stretcher ya, stretcher itu apa tandu ya. Tandu itu ada yang dibikin dinaikkan orang ke atas tandu itu, orang itu tidak terangkat sedikit pun karena gimana gambarnya itu dia dimasukkan di tengah-tengah itu orang itu, nanti dia tandu itu dia tipis plat tipis ya, atau dia diputar ya, didorong gitu kan sampai dia di skopnya orang itu tanpa orang itu bergerak ya, baru bisa diangkat di tandu itu. Itu menunjukkan apa? Kita tidak boleh mengangkat orang kalau jatuh, kalau kita suspek ada yang patah tulangnya ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya orang itu kena sengatan listrik ya, itu juga ada prosedurnya bagaimana menyelamatkannya. Menyelamatkan orang itu, jangan kita menjadi korban ya. Jadi sering juga orang yang sudah tersengat listrik langsung dicoba dibantu lagi, atau kena lagi dia. Coba bantu lagi, kena lagi dia. Sampai 3 orang bertumpuk. Ada juga orang yang kecelakaan di sumur yang dalam karena dia ada H2S-nya. Ada H2S itu gas yang sangat beracun. So gas yang sangat beracun ini sangat berat dari udara dia. Dia cenderung akan menumpuk dia di lekungan di cekungan-cekungan yang dalam gitu ya. Orang masuk ke dalam sumur itu, tahu-tahu tidak bangkit lagi. Datang sampai 3 orang bertumpuk-tumpuk meninggal. Sampai ada orang yang mengerti bahwa ini ada gas, baru ditolong orang itu dengan cara yang benar. Jadi ya penting kita melihat apa dulu bahaya. Jadi pastikan dulu bahaya untuk diri kita itu kita hilangkan. Ya. Bahaya diri kita itu untuk kita hilangkan. Sudah itu kalau orang kena listrik, pastikan kita jangan menyentuh orang itu kecuali tangan kita balut dengan kain kering ya, sehingga kita tidak menjadi konduktor yang bisa listrik masuk juga ke tubuh kita gitu. Kalau perlu kita kait dia orang itu, asal jangan kita menempelkan tangan kita ke tubuh orang itu yang menyebabkan kita juga kena listrik. Jadi penting betul melihat bahaya apa yang mengancam gitu. Itu yang pertama dulu sebelum kita membantu orang. Ya. Apa kependekannya itu ada itu istilahnya ya. Sudah itu baru kita
masih tahu orang, masih perlu melakukan. Pokoknya ada prosedur-prosedur ringkas yang harus dilakukan untuk membantu orang yang dalam kecelakaan. Begitu Pak, ada lagi? Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Mursalim. Ya. Mau bertanya Pak, jenis pekerjaan apa saja yang wajib memerlukan work permit? Yang pertama yang setelah dinilai dengan apa ini, dengan apa namanya manajemen risiko Matriks ini, resiko. manajemen matriks ini ya, risk matrix ya, maka kita tahu pekerjaan tersebut sangat riskan, sangat kritis ya. Maka ujungnya mungkin perlu kita membuat work permit ya. So work permit itu sudah bagian dari apa? Dari sistem ya. Work permit kita bikin untuk melibatkan semua orang untuk memastikan apa jenis pekerjaannya. Kalau ada berhubungan dengan listrik, sudah diterapkan lockout dan take out-nya, enggak lotto programnya. Sudah itu daerah mana saja dan berapa orang yang akan kerja dan berapa lama mengerjakannya. Sudah itu kalau terjadi kecelakaan apa-apa, sudah siapkah dengan emergency preparedness-nya, kesiapan untuk menghadapi emergency response. Sudah itu kesiapan menghadapi emergency response itu kalau perlu sudah standby di sana ambulans. Sudah diperkirakan berapa jaraknya sampai ke tempat pertolongan pertama yang fasilitasnya yang lengkap gitu. Sudah diperkirakan itu semua, ya. Dan orang-orang medis yang apa sudah dikasih tahu bahwa ini ada kerjaan yang dilakukan berdasarkan permit to work. Maka semua orang tuh harus tahu semua ada yang sedang dilakukan gitu. Jalan-jalan yang menuju ke tempat klinik misalnya kan itu sudah bebas, sudah dipastikan tidak ada yang menghalangi gitu. So kecepatan membawa korban ke tempat pertolongan itu sudah dihitung waktunya. Jadi semuanya mengenai permit to work itu ya, itu benar-benar dilihat apa jenis. Tentu bukan pekerjaan biasa ya, tapi pekerjaan yang saya ngadapin yang kerjaan permit to work itu mengerjakan tangki-tangki untuk ada modifikasi dalam tangki atau mengerjakan tangki ya, atau membersihkan tangki yang bekas bahan bakar karena setelah 5 tahun kan ada endapan itu, ada sedimen di dalam tangki kan harus dibersihkan ya. Itu maka itu bukan sederhana itu, pakai orang masuk ke dalam itu pakai self-contained breathing apparatus, sudah itu sistem emergensinya siap semua, orang masuk ke dalam itu dengan lampu listrik yang 50 volt, kalau perlu yang pakai baterai yang tahan banting senternya gitu yang bisa dipasang di helmet, dan sudah itu dan diukur gas-gas yang beracun dalam itu, ada jenis, minimal ada 4 unsur yang harus dipastikan dalam confined space itu tertulis semua di work permit itu. Di work permit itu tertulis semua. Misalnya tekanan, misalnya nilai gas belerangnya H2S berapa? Ya. Sudah itu metannya, gas yang mudah meledak itu kan berapa nilainya? Sudah itu oksigennya apakah berapa persen? Sudah itu pokoknya ada satu lagi 4 unsur ya yang harus diukur terus dengan gas detektor itu. Sekali 30 menit atau sekali, pokoknya tiap sebentar diperiksa tuh di mana-mana pakai alat itu. Orang baru masuk dan pakai ventilator. Ventilator itu memasukkan oksigen segar dan mengalirkan keluar dan diukur terus-menerus. Itu membutuhkan permit to work, itu tidak bisa tidak. Saya tidak ikut, tapi saya melihat bahwa untuk permit to work memasang antena di ketinggian sekitar 75 meter, mungkin 100 meter mungkin tingginya, ya di menara tinggi gitu, ya. Itu waktu saya baru-baru ini di Maruwai, itu pemasangan menara, itu orang yang memasang itu kan kontraktor yang ya ada aja lah di Indonesia kan, datang sana memasang. Dipelajari oleh bule bagaimana dia cara memasangnya, kesiapannya untuk memasang, maka bule itu stop kerjaan ini katanya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.
Orang tuh bilang, wah saya udah biasa ngerjakan ini. Bule itu nggak peduli dia. Kamu harus lengkapin ini, lengkapin ini, baru diteruskan kerjaan ini, katanya. Akhirnya terbengkalai kerjaan itu. Maksudnya terbengkalainya paksa menunggu. Harusnya sudah mau selesai, ya diperkirakan dekat lah mau selesai, tapi setelah dipelajari oleh bule itu nggak boleh diteruskan, katanya. Kecuali dilengkapin semua. Jadi permit to work itu benar-benar tergantung dari tingkat risiko yang bisa kita ketahui dari apa ini, dari manajemen metrik ini, ya. Sudah itu baru kita lihat ISA-nya dan baru keluar permit to work. Itu Pak ceritanya, gimana? Ada tambahan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Cukup, Bu. Cukup? Cukupnya Pak. Oke. Oke. Ayo Pak Herdi, nanya Pak Herdison. Ya, ini kan masih 34 nih anggota nih. Pak Hero Utama. Siap, Bapak. Ya, ada mau tanya Pak Hero. Hero atau Heru? Saya menyimak saja, Pak. Oh, maaf. Hero, Bapak. Hero, Bapak. Biasanya yang menyimak tuh orang pintar biasanya tuh. Wah, iya benar itu, Pak. Penyimak. Ya, Kalau GM gitu Pak, pintar. Yang bertanya itu lebih pintar. Gimana Pak? Oh ya Pak Herman, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Herman. Ayo, monggo. Pak Herdison, ayo. Silakan Mbak Elizabeth. Jadi kan tadi di slide Bapak itu terkait pengendalian resiko, ada 6 hierarki begitu ya Pak? Ya, secara hierarki. Nah, yang sering kita dengar itu bahkan cuma ada 5 gitu. Eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan PPE. Wah, ya. Di tambang sendiri ada 4 tuh Pak. Mungkin isolasi itu digabung dengan engineering bisa sebenarnya. Ya, isolasi digabung dengan engineering, jadi bisa 5 aja. Tapi kadang-kadang ada juga bedanya. Jadi itu tidak penting kita tahu ada kontrol yang perlu diterapkan. Gitu. Begitu. Berarti tidak ada satu regulasi tertentu yang menetapkan terkait pengendalian hierarki bahaya ya Pak? Tidak perlu, tidak. Yang penting kita pahamin bahwa istilah itu ya bisa begitu. Isolasi kayak itu bisa di engineering. Karena begini, kalau ada hitung-hitungannya, kadang-kadang orang tidak memasukkan. Kalau saya masukkan itu safety factor, ya safety factor terhadap pembebanan itu adalah kontrol engineering. Kenapa? Misalnya safety factor pembebanan itu begini, kita boleh memberikan beban cuma SWL istilahnya kan safe working load-nya itu mungkin 5 ton, ya enggak? Tapi alat yang kita kasih beban itu dikasih 5 ton, ya dijamin dia tidak akan putus. Dipakai untuk 5 ton, dia dijamin tidak akan putus. Kenapa? Karena dia putusnya kalau dikali 5 kali 5 ton baru dia putus. Maka berarti safety faktornya 5. Itu maksudnya. Sudah itu pembebanan itu. Pembebanan yang 5 ton ini, ya dia bisa menjadi 15 ton. Bisa jadi 3 kali lipat. Kalau terjadi sentakan pada beban itu. Terjadi sentakan kejutan pada beban itu, maka beban yang 5 ton itu menjadi 15 ton itu. Itu namanya dynamic loads. Kadang-kadang orang lupa. Ya, dynamic loads itu yang membuat terjungkalnya kren, terbaliknya kren, putusnya sling, orang lupa. Dan di Undang-Undang nomor di Peraturan Menteri nomor 5 1985, kalau sekarang udah diganti nomor 8 tahun 2020, itu dijelaskan itu. Safety factor minimal 3,5 terhadap pembebanan. Ya, kayak safety factor ban misalnya, ban mobil. Itu kan pembebanan untuk tekanan anginnya. Itu kita memakai anginnya itu kan sekitar 30 PSI aja yang biasa dipakai. Ya. Tapi dia akan pecah kalau dikasih tekanan menjadi 300 PSI, berarti 10 safety faktornya. Ya, 10 kali safety faktornya. Untuk mencapai 300 itu tidak mungkin. Mau diapain ban itu, maka bisa di 300. Maka kenapa maka tinggi safety faktornya jadi 10? Ya. Kenapa? Karena di sana tuh ada taruhannya manusia. Risiko manusia itu kan tinggi, tidak boleh dianggap enteng. Jadi pembebanan yang bersangkutan dengan manusia di sananya,
maka safety faktornya ditinggikan menjadi 10. Tapi kalau untuk pembebanan seling biasa aja, itu 3,5 saja cukup kalau yang diangkat tuh besi atau barang-barang yang tidak fragile, tidak terlalu apalah gitu. So, meninggikan safety factor itu juga biaya itu dalam produksi dari alat tersebut. Safety factor itu termasuk engineering control. Ya, menurut saya. Karena ada hitung-hitungannya. Oke, Mbak. Oke, baiklah Pak Herman di Kopi. Ya. Ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan atau ingin bertanya kepada coach kita malam ini? Oke. Sudah tidak ada? Cukup? Cukup. Oke. Sampai jumpa lagi kalau gitu. Oke, ada sedikit pengumuman untuk webinar kelas kita. Selanjutnya ada di hari Selasa tanggal 21 Juli. Materinya adalah kebijakan K3 oleh Pak Herman Karim. Dan di hari Rabu 22 Juli dengan materi SMK 3 ISO 45001 oleh Pak Mario Suripati. Begitu. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin pertemuan webinar kita malam hari ini sampai di sini. Apabila ada kesalahan, baik itu tindakan ataupun ucapan, kami selaku penyelenggara mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh partisipan di malam ini. Dan sampai bertemu di webinar kita minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Herman. Terima kasih banyak. Selamat rehat. Izin lab dulu. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, izin rehat. Sudah bisa lift dari room ini. Rizky gak ada ngepam nih loh, Mas.